Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Open Your Eyes. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini menceritakan tentang seorang fuckboy yang bernama Caesar. Caesar mengalami sebuah keanehan setelah dia koma selama 3 minggu akibat sebuah kecelakaan. Meski begitu, keanehan itulah yang justru mempertemukannya dengan seorang gadis cantik yang rupanya sangat sesuai dengan selera opa-opa masa kini. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya ya. Film dimulai dengan suara wanita yang mengatakan "Abre los ojos" dalam bahasa Spanyol yang artinya "Open your eyes". Seorang pria muda dan tampan yang bernama Caesar pun terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, ia pun bergegas pergi mengendarai mobilnya. Dia melihat keanehan di sana. Kota itu benar-benar sepi. Nggak seperti biasanya kayak orang-orang di sana tuh udah pada pindah kemana gitu. Caesar pun mulai kebingungan dan dia akhirnya berkeliaran di sekitar kota dan berharap menemukan seseorang. Meski sudah mencari ke berbagai sisi, namun semuanya terasa sia-sia. Dan kemudian, scene pun kembali bermula dengan suara wanita yang mengatakan "Abre los ojos" secara berulang-ulang. Caesar pun terbangun dari tidurnya. Tapi, kali ini ada seorang wanita yang ada di sebelahnya itu adalah mantannya yang bernama Nuria. Lalu, Caesar pun kembali mengendarai mobilnya dan kota pun terlihat normal seperti biasanya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Leo yang merupakan salah seorang temannya. Dan lalu, mereka pun pergi bersama. Mereka rupanya pergi ke tempat olahraga dan di sana mereka berolahraga sambil membahas tentang wanita idaman mereka. Setelah itu, scene berpindah dengan Caesar yang sedang berada di dalam sel karena diduga telah melakukan kejahatan dengan kekasihnya sendiri. Dia ditanya oleh Antonio yang merupakan seorang psikiater guna memecahkan masalah yang dihadapi Caesar. Antonio pun bertanya kepada Caesar tentang kematian seorang wanita dan akhirnya Caesar pun bercerita. Dalam ceritanya, Caesar pun menjelaskan beberapa waktu yang lalu ia mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Leo yang merupakan sahabatnya membawa seorang teman yang bernama Sofia. Ketika Caesar membawa sebuah kado di kamarnya, secara tiba-tiba mantannya yaitu Nuria sudah berada di sana, padahal Caesar saat itu tidak mengundangnya. Nuria lantas memberikan sebuah kado kepada Caesar, dan Nuria menghadiahi Caesar untuk mencicipi surabi panas miliknya. Akan tetapi, di sini Caesar menolak dan segera pergi kembali ke pestanya. Ternyata Caesar pergi menghampiri Sofia dan mengajaknya berbincang karena keadaan yang bising. Mereka pun melanjutkan perbincangan di ruang kerja Caesar. Di sini rumahnya Caesar baru mengetahui kalau Sofia ternyata merupakan seorang aktris baru dong. Jadi belum terlalu terkenal dan tak terselang lama Leo pun mendatangi mereka dengan wajah yang lumayan sinis. Sofia pun izin untuk mengambil minuman. Leo pun lantas berkata kalau Sofia merupakan calon pacarnya. Dan kenapa si Caesar ini malah dua-duaan gitu sama dia. Caesar pun ngasih tahu kalau mereka cuma ngobrol biasa, nggak lebih dari itu. Leo pun akhirnya bilang untuk jangan dekat-dekat sama Sofia. Kalau mau persahabatan mereka baik-baik saja. Nah, Leo yang udah mabuk banget nih, akhirnya dia pun balik duluan dan meninggalkan pesta sambil nitip pesan ke Caesar. Tolong anterin si Sofia balik. Nah, gimana sih? Tadi suruh jangan deket-deket tapi sekarang suruh nganterin. Beberapa saat kemudian, Caesar pun sudah berada di rumah Sofia. Ada di dalam rumah Sofia sasaran melihat foto-foto Sofia yang sangat banyak sekali. Setelah itu, Caesar mengatakan bahwa Sofia merupakan seorang wanita yang sangat friendly. Dan tak butuh waktu lama bagi Caesar yang buaya untuk membuat hubungan mereka menjadi semakin akrab. Mereka pun ngobrol, menonton, dan menghabiskan waktu sampai pagi hari. Hingga akhirnya Caesar pun pamit untuk pulang.
Begitu sampai di mobilnya, sesaat kemudian Nuria kembali muncul. Dia pun terang-terangan mengajak Sesar untuk mencicipi serabi panasnya lagi. Karena kemarin adalah hari spesialnya Sesar. Sesar yang enggak terima dikatain cupu, akhirnya mengikuti kemauan mantannya. Itu sesaat setelah mereka tiba di rumah Nuria. Nuria dengan sengaja menggeber mobilnya. Dengan penuh hingga kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Beberapa saat kemudian, Sesar terlihat kembali bertemu dengan Sofia. Dia bermimpi dan menceritakan kepada Sofia bahwa sesaat setelah keluar dari rumah Sofia, Nuria menghampirinya dan memberikan tumpangan. Namun, saat itu terjadi kecelakaan yang menimpa mereka. Sesar pun bilang akibat dari kejadian itu membuat wajahnya hancur dan ia terpaksa mengenakan topeng untuk membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tak terganggu. Dan akhirnya Sesar kembali terbangun dari tidurnya dan melanjutkan ceritanya dengan Antonio. Saat itu ia tersadar setelah koma selama 3 minggu. Sementara Nuria meninggal dunia saat kejadian tersebut. Antonim memberi saran agar Sesar membukanya karena dokter sudah sangat maksimal memperbaiki wajahnya. Namun Sesar bersikeras menolak untuk dibuka. Ia sangat ingin wajahnya kembali seperti sedia kala. Singkat cerita, Sesar pun meminta sebuah buku dan juga pensil. Dan dengan penuh semangat menggambar sebuah sketsa wajah yang tak lain tak bukan adalah Sofia. Suatu hari, Sesar mendatangi sebuah klub untuk bertemu dengan sahabatnya, yaitu Leo yang saat itu memang sedang bersama dengan Sofia. By the way, mereka berdua sebenarnya udah tahu kondisi wajah Sesar habis dioperasi nih. Di sini Leo pun langsung bertanya, mengapa Sesar menggunakan topeng? Sesar pun menjawab, ini agar wajahnya tidak infeksi aja dan dokter nyaranin agar menggunakan topeng. Lalu setelahnya, Sesar hanya menyendiri sembari meminum sebotol anggur. Dan di sana ia pun melihat kebersamaan Leo dan juga Sofia yang ditatap dengan penuh rasa cemburu. Beberapa saat kemudian, Sesar pergi ke kamar mandi sembari berkaca. Dia pun berandai-andai bahwa wajahnya baik-baik saja. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk mengambil Sofia yang sedang sendirian. Sesar mencoba mencairkan suasana dengan mengajaknya mengobrol, namun Sesar malah ngalor ngidul dan membuat Sofia merasa aneh dengan dirinya. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan pulang, Sesar terlihat sangat menyesal keadaan sekarang dan dia berniat untuk mengakhirinya. Apalagi kecemburuannya kepada Sofia dan Leo harus ia tutupi demi persahabatannya dengan Leo. Ia pun akhirnya berlari sekuatnya hingga dia akhirnya pingsan di pinggir jalan. Ketika paginya, Sesar dibangunkan oleh seorang wanita dengan penampakan dunia yang membuatnya sangat ketakutan. Namun, ternyata itu adalah Sofia yang segera langsung menenangkan Sesar. Saat itu, Sofia seperti mengetahui kegalauan yang terjadi dengan Sesar. Sofia pun mengecupnya dan menguatkannya. Sofia lalu membawanya ke taman. Mereka menghabiskan waktu bersama di sana. Sesar akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Sofia. Begitu pula Sofia yang akhirnya mengatakan cinta kepada Sesar. Kira-kira begitu yang diceritakannya kepada Antonio. Sesar memberikan semua gambarnya kepada Antonio. Antonio lantas bertanya, mengingat nama itu namun dia mengaku bahwa dia sama sekali tak mengetahui nama El. Dan bilang mungkin dia sedang mengigau saja suatu hari Sesar mengadakan meeting dengan Dr. Ali yang akan mengembalikan wajahnya. Dokter menyebutkan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk bisa pulih kembali, namun dokter tetap mengusahakan yang terbaik bagi pasien, yaitu Sesar pun dibawa ke ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hingga akhirnya pada suatu hari Sofia datang menghampiri Sesar dan berkata hari ini adalah penentuan di mana sekarang yang diperbolehkan untuk membuka penutup di wajahnya. Dengan sangat perlahan Sofia pun membukanya. Dan ya wajah Sesar kembali seperti sedia kala. Sofia pun menangis bahagia di saat yang sama dan setelahnya mereka pun akhirnya belajar membuat serabi panas untuk pertama kalinya dengan begitu nikmat. Suatu malam, Sesar terbangun dari tidurnya dan langsung pergi ke kamar mandi. Dia lalu kembali ke kamarnya, yang ada Sofia tentunya dan saat kemudian dia dikagetkan karena ternyata di sebelahnya adalah Nuria. Dia berkali-kali memastikan ini mimpi atau nyata nih, ya kan? Tapi ternyata itu beneran Nuria. Sesar lalu bertanya, gimana ceritanya Nuria bisa selamat dari kecelakaan itu?
Dia pun menjawab kalau dia enggak pernah mengalami kecelakaan bersama dengan Caesar. Lalu Caesar pun kembali bertanya di mana Nuria menyembunyikan Sofia. Dan dia mengaku bahwa Sofia adalah dirinya. Caesar yang semakin tidak mengerti dengan alur ceritanya, akhirnya melaporkan Nuria atas kecelakaan yang disengaja dibuat untuk mencelakai Caesar. Namun, ketika di sana Caesar malah semakin dibuat kebingungan, karena Nuria yang dilaporkan sekarang ternyata mengaku sebagai Sofia. Dan penyidik itu malah sama sekali enggak mengetahui tentang Nuria. Ditambah, berdasarkan identitas yang dia bawa, namanya bukanlah Nuria, melainkan Sofia. Penyidik itu pun mengakhiri pembicaraan bahwa Nuria yang dibicarakan Caesar hanyalah imajinasinya semata dan menyarankan Caesar untuk pergi ke psikiater. Pak Leo datang ke sana dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan Sofia lagi karena Caesar mengenal Nuria sebagai Sophie. Caesar pun menjadi sangat bingung. Pak Leo lalu menunjukkan foto dirinya dengan Sofia untuk membuktikan bahwa wanita yang Caesar tahu yaitu Nuria tidak pernah ada, dan Pak Leo percaya kalau Nuria yang dimaksud adalah Sofia. Setelah itu, Caesar pergi ke klub. Di sana dia bertemu dengan seorang pria dan mulai berbicara dengannya. Ia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat membantunya dan mengatakan kepada Caesar bahwa dia harus mengendalikan pikirannya dan segala sesuatu yang terjadi pada Caesar saat ini bukanlah kenyataan. Ini adalah mimpi. Caesar pun semakin kebingungan karena dia enggak bisa ngebedain antara kenyataan dan juga mimpinya. Akhirnya, Antonio sang psikiater menghipnotis Caesar dan dia bertanya tentang mimpinya. Caesar pun memberitahu mimpinya di mana dia melihat sekretaris bernama Ellie lalu mengirimnya ke ruangan untuk rapat. Dan dia di sana bertemu dengan pria yang sama yang pernah dia temui di klub. Dan pria itu meyakinkannya untuk menandatangani beberapa dokumen. Setelah itu, Antonio mendiagnosisnya. Dia mengatakan bahwa Caesar terpengaruh berbagai jenis obat-obatan yang terlarang, yang menyebabkan gangguan dalam pikirannya dan membuatnya kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan juga mimpi. Dan saat itu juga terungkap bahwa Caesar lah yang telah membunuh Sofia ketika Sofia berubah menjadi Nuria ketika mereka sedang membuat serabi panas. Antonio pun enggak habis pikir dengan Caesar yang tega menghabisi kekasihnya sendiri. Di sisi lain, dia merasa sangat tertarik dengan masalah ini dan memiliki tanggung jawab bahwa dia harus mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya dan meyakini hakim di persidangan bahwa Caesar mengalami gangguan dalam pikirannya. Suatu ketika, enggak sengaja melihat berita di TV yang menampilkan pria paruh baya yang dilihat di klub saat itu. Pria itu bernama Sergio De Fornis, yang merupakan direktur perusahaan dengan singkatan L dan E, yang seketika ia pun langsung memanggil Antonio untuk memberitahu teman barunya itu. Caesar menjelaskan bahwa Ellie yang pernah disebutkan pada saat mengigau dulu ternyata merupakan sebuah perusahaan. Dia lalu mencari tahu melalui internet dan menemukan kepanjangan LE adalah Life Extension dan perusahaan tersebut berada di Madrid. Ia pun merasa dia pernah membuat suatu perjanjian dengan perusahaan tersebut dan Caesar pun memiliki firasat kalau ia perlu mendatangi magnet untuk mencari perusahaan itu. Dan dengan ditemani Antonio mereka pun berangkat menuju Madrid. Setibanya di sana, manajer perusahaan Life Extension menjelaskan bahwa urusan mereka bergerak di bidang virtual. Bagi mereka yang ingin tetap hidup di masa depan, ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia secara resmi, maka perusahaan akan membawa dia ke suatu tempat untuk disimpan. Lalu, suatu saat dia akan kembali dibangkitkan dan perusahaan akan memberikan kehidupan baru dalam bentuk mimpi. Semua akan terlihat nyata, pertemanan keluarga, bahkan kota dan negara pun akan tetap sama. Namun semua hal ini dibuat secara virtual dan didalami semua permintaan mereka akan terkabul. Beberapa saat kemudian Caesar dan Antonia pun naik ke rooftop. Dia bertemu dengan Sergi de Fornes. Pria itu pun mengatakan mereka pernah bertemu sekitar 150 tahun yang lalu. Yang sebenarnya itu adalah 1997, sementara sekarang tahun 2140. Dia juga menjelaskan pada saat Caesar tertidur di jalan sehabis dari klub pada saat itulah terjadi koneksi antara kehidupan nyata dengan virtual mimpimu. Dan semenjak Caesar bangun maka itulah semua yang dilalui hanyalah mimpinya.
Sebelumnya, Sergio sudah mengingatkan ketika di klub apa yang seharusnya ia mimpikan. Saat kontrak itu terjadi, namun saat itu Cesar-lah yang memilih mimpi buruknya sendiri. Sergio lalu biarkan Cesar memikirkan sebuah permintaan yang sangat-sangat ingin ia minta. Untuk membuktikan bahwa di dunianya yang sekarang, Cesar hanya perlu memikirkan sesuatu dan sekejap akan terkabulkan. Cesar pun mengikutinya. Cesar lalu memikirkan Sophie untuk ada di depan matanya. Dan sesaat kemudian Sophie pun udah ada di depan matanya dong. Mereka pun akhirnya bertemu kembali dan kopdar di atas rooftop dan lalu film pun selesai. Sungguh film yang sulit dimengerti. Jujur, ini film yang paling lama yang pernah aku rangkum karena nontonnya diulang-ulang terus. Tapi di film ini mungkin ini menggambarkan bahwa di surga tuh ya seperti ini, apapun yang diminta, ia dengan sekejap bakalan ada. Nah, kalau kalian jadi Cesar, kalian bakal minta apa tuh kira-kira? Jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Makasih banget buat yang udah nonton filmnya sampai habis dan see you next time.